Bab 1. Alkisah. Alter ego si Bosman. Negara kita terlalu sering membicarakan urusan politik, bahkan saat nongkrong di warung kopi pun politik masih asyik untuk diperbincangkan selain berita mainstream yang ramai diberitakan, contohnya saja tentang calon pemimpin, partai politik hingga kasus korupsi. Dan kebanyakan orang atau oknum yang melakukan korupsi hanya ada dua golongan, yaitu politikus dan pejabat. Selain dua golongan itu apa ada yang lain? Nggak ada. Masalahnya, politik bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi bangsa ini. Bagaimana ya? Kok bisa begini banget sih sekarang? Itulah kalimat yang keluar dari anak saya, Fatur sepulangnya dari kampus kemarin malam. Saya yang sedang belajar piano sampai berhenti bermain. Sekadar intermezzo sedikit, saya baru 3 minggu ini belajar piano. Dalam seminggu saya luangkan waktu 1,5 jam untuk belajar piano. Jangan ditertawakan ya, walau umur saya sudah kepala 5 masih berkeinginan belajar piano. Jangan dibilang norak juga, hehehe. Dalam seminggu ada 1 hari saya ingin menjadi sisi lain dari manusia. Seperti split personality, begitu atau bahasa kerennya, alter ego. Layaknya Bruce Wayne yang memiliki alter ego menjadi Batman atau Peter Parker. Menjadi Spiderman. Nah, di hari Rabu itu saya ingin menjadi alter ego ala-ala James Bond, tapi sayangnya sarana dan tampang kurang mendukung. Selama 6 hari saya adalah monster ekonomi, jadi saya butuh 1 hari saja untuk menjadi diri saya yang lain demi melepas kepenatan dalam kepala saya yang sudah keberatan isi. Saya ambil langkah penyeimbang yaitu belajar piano. Kegiatan ini sama persis dengan olahraga yang populer di Jerman, yaitu chess boxing. Main catur sambil bertinju, 3 menit bertinju di atas ring, lalu 3 menit kemudian duduk di bangku bermain catur. Kalau Anda tidak terlatih, 3 menit setelah bermain catur lalu masuk ring tinju boro-boro bisa memukul lawan, kepala terasa seperti diputar balik dan ketika pikiran sudah mulai tune untuk melakukan swing boxing, tidak terasa 3 menit berlalu dan sudah harus duduk lagi di depan meja catur. Apa yang terjadi kemudian? Anda bisa bingung di 2 menit awal harus bagaimana melangkahkan pion catur Anda. Membingungkan, bukan? Walau begitu, otak kiri dan otak kanan memang harus dibolak-balik terus. Bagus itu, bikin sehat. Makanya di hari Rabu saat otak kiri saya sedang hang alias tidak bisa dipakai sesuai fungsinya, saya seimbangkan dengan bermain piano, tetapi saat mendengar perkataan Fatur tentang politik, tangan saya berhenti menekan tuts piano, otak saya kembali lagi ke kiri mengingat debat dan informasi pagi dan siang tadi di Kementerian Pertahanan. Kram otak saya dibuatnya sampai berhenti bermain piano. Di dalam otak kiri saya langsung menyala banyak tombol seolah diaktifkan oleh pertanyaan Fatur. Padahal tombol-tombol itu sudah mati digantikan tombol otak kanan yang lembut, imajinatif dan berwarna. Tidak seperti tombol otak kiri yang kaku, matematis, penuh perhitungan, judgmental. Hitam putih yang seketika semua tombol itu menyala saat mendengar perkataan Fatur. Jujur saya terganggu. Lah, saya sudah capek seharian ini dan sekarang saya ingin menjadi sisi manusia lain yang berkesenian dan berirama. Gara-gara pertanyaan itu database dalam otak saya mengeluarkan rentetan data-data angka penyaluran kredit ban yang rendah, data UKM yang tidak mendapat dana saluran pemerintah, data impor yang meninggi, data biaya pengembangan negara lebih besar dari hasil perkembangannya, data harga BBM naik, data pupuk petani mutu rendah, terbatasnya nelayan mendapatkan ikan, kurangnya cold storage, ditolaknya Inalu mencari dana pinjaman ke sana kemari, terdengar lagi tembakan di Freeport, BUMN tambang. Yang sekarat dan semua data negatif lainnya mendadak muncul. Saya berkata dalam hati, lebih baik dinetralkan lagi saja pikiran saya dan dirilis dengan salat. Lalu saya bilang ke putra saya itu, Mas Fatur mending sekarang panggil adik-adik, kita salat Isya berjamaah yuk. Nggak usah mikir macem-macem, Mumet.